Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahatta kulla syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashir wan nazir. Wassalatu wassalam ala maulana Muhammadin as-sirajul munir. Wassalatu wassalam ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ma'ad wal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam kita, serta nikmat beribadah di bulan Ramadan, tepatnya hari ke-22 di bulan Ramadan. Karena tidak semua manusia bertemu dengan bulan Ramadan saat ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal, baik itu karena pandemi COVID-19 ataupun bukan, memang sudah ajalnya Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari maghfirahnya dan juga mencari rahmatnya, serta menabung amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Salat dan salam semoga tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa merindukan syafaatnya di hari akhirat nanti, dan juga merindukan bertemu dengan Rasulullah SAW, merindukan mendapatkan seteguk telaga air daripada telaga Al-Kautsar, yang barang siapa meminum air tersebut, ya, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Pemirsa IKD TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memasuki di bulan Ramadan, ya, dan di bulan inilah amalan-amalan kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan wajib dilipat gandakan, amalan sunnah bisa bernilai hampir sama dengan wajib. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah kita pernah meremehkan kebajikan, ya. Janganlah kita pernah meremehkan amalan, walaupun amalan itu hanya amalan sunnah. Dan janganlah pula kita meremehkan, ya, amalan yang membuat kita dimakruh ataupun amalan yang dibenci oleh Subhanahu wa taala. Karena misal amal itu adalah makruh. Karena kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah menyangka amalan apa sesungguhnya yang bisa membuat kita selamat di dunia ini. Pemirsa IKD TV rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama besar, Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, pernah menulis dalam salah satu kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menulis, ya, ada seseorang yang pernah bertemu, ya, dengan Imam Al-Ghazali dalam mimpi. Jadi seseorang bertemu dengan Imam Al-Ghazali dalam mimpi. Lantas orang ini bertanya, "Ya Imam, bagaimana kabarmu dan apa yang membuat engkau bisa masuk ke dalam kenikmatan ataupun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Imam Ghazali ini bukan orang biasa, ya. Sebagaimana kita tahu kitabnya, ya, yang terkenal Al-Ihya Ulumuddin, ya. Jadi Imam Ghazali ini adalah seorang ulama pada masanya yang memang terkenal dengan gairah membangkitkan agama, ya, menghidupkan agama. Jadi dan Imam Al-Ghazali ini juga salah satu yang memberikan warna kehidupan kepada seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Jadi kalau dalam hal
peperangan atau kesultanan ya Salahuddin Al-Ayyubi di bagian terdepan memerangi musuh-musuh kaum muslimin ya, akan tetapi Imam Al-Ghazali ini orang yang mendukung perjuangan daripada sultan saat itu ataupun panglima perang pada saat itu. Ya memang kekuasaan Islam harus didukung oleh dua hal ini, yaitu oleh umara dan oleh ulama. Nah, lanjut kepada kisah tadi bahwa Imam Ghazali ini ternyata bercerita beliau bisa masuk surga bukan karena amalan menulis kitabnya yang banyak ataupun ibadahnya yang luar biasa, bukan. Tapi ternyata katanya beliau masuk surga, masuk kenikmatan Allah, mendapatkan kenikmatan Allah SWT itu karena apa? Karena beliau pada satu waktu menulis kitab, ya. Menulis kitab dengan penanya beliau. Dulu menulis kitab bukan dengan pulpen ya. Mungkin para pemirsa IKD TV yang usianya sepuh ya bisa tahu dulu ya, menulis pena itu dengan dicelupkan ke dalam tinta, kemudian diangkat terus ditulis kepada kertas kan begitu, atau kepada serpihan-serpihan pelepah-pelepah daun kan seperti itu ya. Nah, Imam Ghazali menulis dengan penanya ya, dia celupkan kepada ke tintanya kemudian diangkat ya. Sebelum ditulis kepada kertas ataupun pelepah-pelepah daun itu ya, ternyata ada nyamuk yang meminum daripada tinta yang sudah dicelup di penanya tadi ya. Nah, ternyata kata Imam Ghazali, saya masuk surga karena memberi sedekah tinta kepada seekor nyamuk. Subhanallah, Masya Allah, wa tabarakallah ya. Inilah sesungguhnya hikmah daripada kita jangan meremehkan amalan sekecil apapun amalan tersebut ya. Nah, sesunnah apapun amalan tersebut jangan diremehkan, ataupun ya cuma amalan sunnah, ataupun karena makruh dikerjakan, tidak. Sehingga inilah yang membuat tadi Imam Al-Ghazali bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala karena bersedekah tinta kepada seekor nyamuk. Padahal biasanya nyamuk makannya bukan tinta ya, tapi darah. Ataupun juga ada seorang ulama menceritakan bagaimana ya seorang, mohon maaf ya, wanita yang tunasusila ya, ataupun wanita bezina ya, yang dia bisa masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kelaparan ya. Karena setelah itu dia meninggal, kemudian ternyata dia diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal hanya memberikan minum kepada seekor anjing dan dia adalah selaku seorang pezina seumur hidupnya ya. Pemirsa PKTV, pemirsa IKD TV dimanapun Anda berada ya, inilah hikmah agar kita selamat ya di dunia, yaitu dengan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman khaffat mawazinuh, mohon maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, maka barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar biji zarrah ya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukan amal keburukan sebesar biji zarrah, maka Allah juga akan balas. Juga hadis Nabi SAW, ittaqin nar ya, walau bisyikit tamr ya, takutlah kepada api neraka walaupun kalian bersedekah dengan sebiji kurma ya. Sekarang adakah orang yang bersedekah sebiji kurma? Nggak ada ya. Rata-rata sedekahnya 1 bungkus kurma atau 1 bungkus minimal 3 kan. Nah, ini bagian daripada kebaikan, bagian daripada sunnah ya, agar kita tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, karena semuanya ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan
bermanfaat untuk para pemirsa IKD TV dan juga khususnya untuk saya. Semoga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.